Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahbabtu bidarbin la tuluhu ma sya'allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لنستدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق وناسل من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم بسائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو وسواس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس ردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الكرام وازواجه وذريته واهل بيته وكل معلمنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الى روح الامام عبد الله الحداد الامام محمد بن الامام بن عباس الملائكي ولجميع شيخنا انما كان ولشيخنا ومربنا الشيخ مشرف سوري البنجلي وإلى أمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم مع الصلاة عليهم وآلهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadi aw syaka ayya ummahumullahu bi'uqubatin min indi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanidin sahihah wa rawahu aidan Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain sebagainya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya manusia, oh manusia, sesungguhnya kalian kan membaca ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang yang telah sesat idza tadaitum, apabila kalian mendapatkan hidayah. Artinya disuruh mencari hidayah, mencari hidayah. Karena apabila sudah mendapatkan hidayah, walaupun hidup di tengah kesesatan, tidak akan membahayakan kamu. Timbullah ungkapan-ungkapan dari orang-orang bijak itu, selama air masih di luar kapal, kapal akan tetap aman walaupun gelombang menerpa. Tapi apabila air berada dalam kapal, maka biarpun air tenang, kapal akan tenggelam. Gitu itu. Maka belajar apabila mendapatkan hidayah aman.
walaupun zaman rusak maka tidak akan membahayakan. Dan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang yang zalim, ini kita berataan melihat orang yang zalim, falam ya'khudhu ala yadihi, cuma tidak menyelamatkan tangan orang zalim itu, artinya dibiarkan aja, inya mabuk-mabuk sorangan dibiarkan aja, inya bermaksiat dibiarkan aja, artinya kita kada peduli dengan tetangga kita, kada peduli dengan orang sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, itu kan payah. Ya minimal keluarga kita sendirilah. Nah, apabila manusia melihat ada orang yang zalim tapi tidak mau mengambil tangannya untuk dilarang, untuk disuruh berhenti, maka hampir-hampir azab Allah itu mengumumi semua mereka dari sisinya. Artinya apabila dibiarkan, satu yang mengajak kedua, dua mengajak tiga, tiga mengajak empat. Apabila kerusakan sudah menjadi umum, maka susah diperbaiki. Ya, susah diperbaiki. Api apabila sudah ganal, susah dimatikan. Tapi apabila masih kecil, masih bisa kita hadapi sendirian. Ya minimal keluarga kita dulu, bini kita, anak kita, dan lain sebagainya. At-targhibu fis sakha wal ithar wa dhammil bukhli wasyuh wal hirs wal amal wat targhibi fil wasiyah. Sekarang babnya tentang anjuran untuk bersikap murah, dermawan, dan mendahulukan orang lain. Juga dibahas dalam bab ini nantinya tentang tercelanya orang yang pelit, orang yang rakus, orang yang bercita-cita berangan-angan panjang. Qala Allah Ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan bergegaslah menuju surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu ciri karakternya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka mengimpakkan harta mereka, mau bersedekah di waktu bahagia, waktu luas, waktu ada tuh, dan juga di waktu yang susah. Jadi karakter orang beriman itu walaupun tidak lagi berpunya, lagi singkip, tetap ini bisa mengeluarkan walaupun dalam jumlah yang kecil. Dan kita lihat itu biasanya orang-orang di perkampungan itu, kalau kita pulang kampung kayak di Banjar, mungkin di tempat-tempat yang lain, itu sekalipun mereka kekurangan, kalau ada keluarga yang datang terus mereka mau balik, mereka berani berhutang supaya menyaungi kita yang boleh ke Samarinda, kita yang boleh ke kota itu. Betapa mereka itu memang, ya kita husnuzon, memang keimanan dan orang-orang yang bertakwa. Karena memang di antara mereka itu hidup di kampung itu kan tidak banyak maksiat yang kayak kita di sini, tempat-tempat hiburan yang melalaikan. Mereka jam 10 sudah sepi, kita ini jam 12 hendak begawi apa aja di tengah kota masih ada. Ya. Jadi ciri orang yang beriman itu, bertakwa itu, dia mengimpakkan hartanya di waktu bahagia dan di waktu menderita. Dia di waktu sugih, di waktu miskin sama. Bahkan ulama mengatakan orang yang tidak sanggup mengeluarkan hartanya ketika dia sedang susah, maka dijamin orang itu lebih susah lagi mengeluarkan hartanya ketika sugih. Karena apabila duit sedikit itu mengeluarkannya nyaman, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Tapi kalau duitnya semakin banyak, biasanya berimbang dengan banyaknya kebutuhan.
Ya kalau biasanya gitu tuh, gaji masih di bawah UMR seadanya. Apabila gaji naik mulai bertukar kipas angin dulu awalnya. Awalnya gaji naik di atas UMR 5 juta base, gaji mungkin 7 juta 8 juta berkendaraan sepeda motor. Apabila gaji naik 10 juta ke atas nukar mobil gitu tuh. Jadi manusia itu sebenarnya mau kaya mau miskin, keperluan dia, kebutuhan dia sama. Karena apabila dia semakin kaya biasanya kebutuhannya semakin tinggi. Jadi mana ada cerita aku tunggu sugih aja hanya jadi orang pemurah, nggak bisa. Orang yang apabila waktu miskin tidak bisa menjadi orang pemurah, waktu sugih pun kada bisa menjadi orang pemurah. Karena sebenarnya kebutuhannya sama ya. Rumah ganal, gaji ganal, tapi listriknya berapa coba? Ya, sama aja sebenarnya. Bahkan terkadang yang sugih dengan yang miskin itu sugih yang miskin pada hakikatnya, karena pengeluarannya itu yang diambil. Ada orang gaji mungkin 100 juta, cuma pengeluarannya 99 juta sebulan. Ya, montang-montang duit banyak, bebini lebih dari satu terbagi. Banyak lagi bebini lagi, 3 bini. Anak banyak, kuliah berantakan, akhirnya 99 juta. Pemasukan dilihat orang sugih 100 juta. Ada yang pemasukan 5 juta aja, cuma pengeluaran 3 juta. Maka lebih sugih yang 5 juta itu daripada yang 100 juta. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu memberi makan orang-orang yang miskin dengan kecintaannya, artinya tidak dengan terpaksa, dan juga memberi makan orang-orang yang yatim. Mereka juga memberi makan para tawanan. Itu orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini surah ayat dari Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan makanan kepada orang miskin, para orang yatim, para tawanan perang dengan kerelaan mereka. Ayat-ayat sebelumnya itu dalam surah Al-Insan menyebutkan tentang orang-orang yang abror, orang-orang yang beruntung. Maka begitulah kelakuan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura, orang yang bersyukur itu begitu. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, kita lihatnya sebelum dan sesudahnya ayat itu. Nah, ini terkadang satu pembicaraan utuh. Cuma terkadang kalau kita satu ayat aja akhirnya lepas dari konteks gitu. Jadi lihatnya sebelumnya. Nah, siapa yang memberi makan orang miskin, anak yatim, tawanan dengan sukarela, ternyata adalah innal abror, diantaranya orang-orang yang beruntung. Di atasnya lagi disebut orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur, orang yang dapat hidayah, orang yang itu beruntung, maka karakternya inya ketujuh memberi makan. Ya, bahasa anunya mentraktir. Nah, bila berduit sedikit, wajaki ke kawanan, ayo kita makanan. Nah, jangan ke warung minta bayari terus. Sekali mentraktir orang. Wa qala ta'ala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka itu
yusiruna ala anfusihim, mereka itu justru mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka itu dibanding dengan orang lain itu lebih perlu sebenarnya. Wa may yukashuha nafsi, barang siapa yang diselamatkan dari sifat pelit dengan dirinya sendiri. Ada orang tuh pelit benar. Siapa yang dijaga dari sifat pelit dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini kisahnya ini, kalau ulun kada salah ingat, ada bahari orang itu datang dengan Nabi. Datang dengan Nabi itu rupanya orang tuh kelaparan. Ini kan orang bahari apa ngarannya, biasa kelaparan. Orang baharinya makanan berbuang-buang, pakaian itu mudah dibeli. Semat-semat paket datang baju, paket malam makanan, koler keluar tengah malam nukar ya. Orang bahari kan pedatuan kita, kai kita, kalau dengar kisah-kisah mereka itu pakaian susah, makanan susah, apalagi di zaman Nabi. Nah di zaman Nabi waktu itu ada orang tuh yang mengatakan, ya Rasulullah lapar. Lalu ujar Nabi, datang ke wadah bini, kada ada makanan. Dicari wadah bini yang lain, kada ada makanan. Seluruhnya rumah bini Nabi itu kada ada makanan, rupanya banyu aja bisa nang gitu Nabi. Cuman Nabi itu orangnya kada purunan, kada tegaan. Lalu akhirnya ketika tidak ada yang bisa diberikan kepada orang yang kelaparan ini, Nabi keluar mendatangi kawan-kawan sidin, sahabat-sahabat sidin. Dan Nabi, siapa nang mau menjamin tamuku malam hari ini, nah makan kasihan nih ya. Mungkin ini sore mungkin kejadiannya. Lalu kalau kada khilaf Abu Ayyub Al-Ansari kah? Pokoknya orang Madinah nih sahabat ini. Ulun ya Rasulullah menanggung tamu pian malam hari ini. Ini tamunya Rasulullah, artinya Nabi menjamin siapa yang menjamu ini berarti sama menjamin tamuku. Nah, sahabat ini akhirnya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, bertanya dengan bini, ada apa ding di rumah? Tahu jadi bini, kada ada makan malam kita, kecuali hanya ada makanan anak-anak saja. Artinya makanan ada, cuma sedikit dan cukup hanya untuk anak-anak saja. Ujar si laki tadi, kalau gitu sebelum inya lapar malam itu tidurkan dah, habis maghrib tuh tidurkan aja, suruhnya naik ke atas loteng sudah, bawa guring sudah. Artinya dibikin inya asik bermain hingga akhirnya lupa inya, lalu guringkan, biar makan kekanakan itu dimakan dengan tamu kita itu. Karena apabila inya datang, matikan lampu kita, lilin tuh matikan, pada minyaknya habis kah, keluarkan dua piring, satu kosong satu diisinya, kan tahu jual malam mati lampu, tidurkan itu anak-anak itu. Datang tamu, kena habis maghrib udah gelap hari, apa ya tamu datang masuk, kenapa bekadap, minyak mungkin habis nih, keluar piring makanan, ayo makanan kita, ayo makan, letak dia mungkin makan ya, padahal kosong yang dimakan. Tamu tuh kenyang bulik dah. Akhirnya sahabat Nabi ini yang orang Madinah ini semalaman dalam keadaan lapar, inya, bininya, anak-anaknya untuk menjamu tamunya Rasulullah ini. Allah Ta'ala lalu menurunkan ayat ini, artinya memuji kelakuan mereka. Jadi ketika subuh Nabi langsung berhadap pada Nabi, tadi malam Allah Ta'ala senang sekali melihat perilaku ada salah seorang dari kalian yang memang menjamu tamunya begini, yang dikisahkan Nabi. Ini kalau kada hilap lah, nah itu asbabun nuzulnya. Kalau ayat yang sebelumnya tadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asirta, asbabun nuzulnya kalau kada salah ingat juga, ketika waktu sore puasa Sayyidina Ali itu dengan Sayyidah Fatimah kedatangan orang minta-minta. Akhirnya roti cuma bisa sebutingnya saking buka puasa, dibagi sidin dengan minta-minta tuh. Akhirnya buka puasa tuh bujur setengah roti setengah kurma aja. Turun ayat yang memuji keluarga Sayyidina Ali. Wa qala ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang pelit wastagna, cuek, merasa kaya, dia nantinya kada mau dengan orang lain, kada peduli. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya ganjaran pahala. Artinya itu memang mungkin dimuntungnya percaya pahala itu ada, cuma kelakuannya seakan-akannya mendustakan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kata Allah kami mudahkan untuk orang tersebut jalan untuk kesusahan. Ini tafsirnya mengatakan biasanya rata-rata usra itu yaitu neraka. Pelit, cuek, kada percaya dengan ganjaran pahala, maka kami mudahkan jalannya menuju neraka. Cuma kalimat neraka itu kan kada disebut di ayat itu, hanya disebut dengan kalimat usra, susah. Maka kada menutup kemungkinan ketika ini maknanya umum susah, maka bisa jadi susah di dunia. Akhirnya apabila ini hidup pelit, kadang mau peduli dengan kawan, kadang mau peduli dengan tetangga, dengan keluarga, cuek kejadiannya, ya. Merasa kada perlu dengan pahala, kan? Hidupnya susah tuh kan. Apabila ini kena garing, apabila ini kesusahan, susah seorang hidupnya. Itu Quran madahkan. Maka kami mudahkan dia untuk kesusahan. Hidupnya susah, susah di dunia, susah di katanya orang pelit itu kan emang dimusuhi kawan. Apabila beiuran kada mau keluar, apabila kena makanan kada mau menyumbang, padahal duit banyak. Apabila kena tolongan ke warung, pelakasnya keluar di belakang. Ya karena hidupnya susah sendiri, ruang gerak kehidupannya sempit, anak kesana orang kada peduli, kesini orang kada peduli, pelit. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak mengkayakan dia idza taradda. Kemana idza taraddanya? Kadang tahu artinya. Ini ada tafsir online wah ini, jadi nyaman aja dah. Iya, tinggal klik ayatnya, klik tafsir apa yang hendak, banyak aja tuh tafsir situ. Dan tidaklah hartanya bikin dia kaya. Idza taradda fin nahar. Idza taradda fin nahar. Ini ngaji tafsir ini. Hartanya tidak akan manfaat apabila dia telah binasa di waktu siang. Banyak duit mati, gak ada manfaat di ujung-ujungnya. Quran madahkan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bahkan orang yang macam itu pun mentalnya mental miskin. Jadi kasihan juga kadang. Sugih cuma mental miskin, takutan tuh nah jadi menyumbang tuh takutan, takut jadi miskin, takut bisnis hancur, jadi hidupnya tuh hatinya tuh miskin sebenarnya, takutan terus. Itu namanya orang sugih cuma mental miskin. Penyakit itu, penyakit. Akhirnya karena sudah banyak, karena kembangkan naik, kenapa takutan jaga-jaga, padahal duit sudah banyak. Iya. Apabila kan ada sumbangan masjid, kena asa gair keluar. Iya, tutup pintu. Kenapa asa gair keluar? Karena tadi itu mental miskin. Dan itu penyakit sampai inya sugih kayak pun tetap nangke itu kelakuannya. Ya, mental miskin. Makanya hidup dah bapak miskin, tapi mental jangan miskin. Mental kaya. Yang nyaman tuh hidup kaya, mental kaya itu nah.
Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Apa gerang zalim itu? Zalim itu maknanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wada asyai, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya kayak ini, nah kayak itu, harusnya kayak itu. Jadi zalim itu kada hanya untuk memukul orang, culas dengan orang. Ada zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya mata tuh istirahat dulu, stumat. Nah ada dipaksanya aja, zalimnya dengan matanya. Kekanakan tuh harusnya disuruh sekolahnya, kada pagi siang malam suruhnya di lampu merah, minta-minta. Zalimnya dengan anaknya. Zalim dengan umurnya, zalim dengan keluarganya, zalim dengan hartanya. Nah, apabila inya banyak duit, ada zakatnya, ditahan zakatnya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim juga dengan hartanya. Jadi zalim itu macam itu banyak. Takutlah perbuatan zalim, karena zalim itu akan menjadi banyaknya nanti kegelapan di hari kiamat. Wattaqusyuha, takutlah kamu kepada perbuatan asyuh. Fa inna syuha ahlaka, karena perbuatan syuh itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau Imam Ghazali mengartikan syuh ini di atasnya pelit, yaitu hasad. Jadi karena orang pelit itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau di atas pelit lagi itu hasad, artinya memelitkan harta Tuhan, gitu nah. Artinya kan Tuhan memberi tetangga, Tuhan memberi dengsanak, Tuhan memberi ipar, Tuhan memberi menantu. Lalu hati itu kada terima. Kenapa inya sugih? Lalu kada suka dengan orang lain itu sukses. Kada suka dengan orang lain sukses. Seakan-akan inya mengatakan Tuhan itu salah andak, salah bari. Artinya kan inya memelitkan harta Tuhan, bukan harta inya lagi. Itulah kekuasaan Tuhan, itu harta Tuhan, lalu diunjuk Tuhan ke dia. Cuma inya Pak kada mau. Berarti inya bukan lagi memelitkan hartanya, tapi memelitkan harta orang lain pun dipelitkannya gitu. Yang bukan milikinya. Itu Imam Ghazali madahkan gitu tuh. Ya, syuh itu lebih di atasnya bakhil lagi, bahkan menjurus kepada perbuatan hasad. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Itulah perbuatan pelit nang hasad itulah ujungnya akan membawa mereka dulu untuk saling menumpahkan darah. Ya ujung-ujungnya memang kalau kita cari-cari fakta di belakang peperangan, perang dunia 1, 2, salib sebagainya, peperangan itu di belakangnya pasti motifnya adalah kekuasaan, harta, ekonomi. Pasti itu perang itu. Ya. Artinya kan memang ada ketujuh orang lain lebih sukses dengan dia, lalu invasi dan macam-macam. Wastahallu maharimahum, lalu ujung-ujungnya mereka menghalalkan apa-apa keharaman-keharaman yang mereka itu dilarang. Rawahu Muslim wa Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa hadhihi al-masamah innama hiya fi huquqika wa amma fi huquqillah fala wajhul laha. Fala wajha laha wa fala wajhul laha gitu. Yang kita itu toleransi dengan anak, yang sambungan kemarin tuh, nah kita mau berkurang lebih dengan bini, dengan anak, itu kalau terkait dengan hak kita, duit kita kah diambilnya diam-diam, kan kekanakan bisa gitu ya, belanja diambilnya diam-diam, atau bini kah tiba-tiba misalnya ada nang orang itu lakinya mungkin terlalu pelit hingga akhirnya bininya itu pun kada wani pesan macam-macam, hingga akhirnya tiba-tiba ada pesanan berdiam-diam membayar. Laki kada tahu bininya pesan barang banyak, nang gitu tuh kejadian. Ya diam-diam aja lah lawan abahnya. Nah gitu.
Nah macam-macam gitu tuh, itu kan hak kita laki-laki, maka maafkan aja itu, maafkan aja, jangan terlalu diperkarakan, karena di akhirat kena inya celaka kita buntung, harusnya tuh kita buntung inya pun lepas gitu nah. Tapi kalau itu hak-haknya Allah, maka tidak ada berkekurang lebih, tidak ada toleransi apabila itu haknya Allah. Sudah balik, sudah ganal SMP. Anu kasihannya tadi malam tuh datang jam 11, nya datang dari berjalan jam 12. Biarkan enggak usah sembahyang subuh gitu, biarkan aja jangan dibanguni. Enak kadada itu istilah itu, ya. Anu kasihannya kada tahannya puasa. Oh, kalau 3 SMP sudah. Biarkan aja nya kada tahan, kasihan nih nya. Nah, ini kada ada toleransi nang kita dengan keluarga. Pokoknya bekaras-karasan kalau masalah itu. Biar inya menangis gak ada apa-apa. Wa khussa an-nisa'u min ahli baitika bimazidi hifzi wa tafaqqudi. Bimazidi hifzin wa tafaqqudin. Terlebih lagi bebinian dari keluargamu di rumah, maka hendaklah menjaga dan tafakkud itu meneliti, mengontrol, menjaga, kemudian memeriksa mereka, itu perlu lebih daripada yang laki-laki. Ini binian ini memang agak tengalih lagi tuh. Kalau lagi kekanak yang umur 1, 2, 3 nya SD ini memang lakian tengalih bang, binian nyaman. Tapi kalau sudah bujangan, nah sudah nang SMP SMA itu lakian tenyaman daripada binian. Lakian jalan keluar malam biasa aja mungkin, amunnya binian bekasam, amunnya salah. Amunnya lakian kayak apa aja ada bekasnya, ya. Itu susah. Maka binian itu perlu ekstra di sini. Fa innakunna naqisati aqlin wa dinin. Nah ini karena mereka tuh kurang akal. Nah ada hadis bebinian tuh akalnya kurang dan juga agamanya kurang, ya. Lalu ada kan Nabi menyambat bebinian tuh akalnya kurang pada lakian, agamanya pun kurang. Ada bebinian kada terima, tapi kan syukurlah hingga penjelasan tuh keluar. Ya Rasulullah, akal kurang tuh apa maksudnya? Maka ujar Nabi, kalau persaksian laki-laki 2 bebinian 4 2 banding 1. Kurang agama tuh maksudnya lalakian tuh tidak ada prai sembahyang, bebinian tuh ada waktunya inya prai sembahyang. Atau bisa juga kita artikan kurang akal itu bukan berarti akal mereka itu kurang pada kita, karena ternyata ada yang mengatakan justru otak perempuan tuh lebih besar daripada laki-laki. Apa kuantum isi otak kepala tuh dah, iya. Lalu apa maknanya kurang akal? Iya memang mereka tuh kurang akal karena kurang menggunakan akal, dia lebih kepada perasaan. Kalau laki-laki itu pakai akal lebih banyak daripada. Nah kalau kelahi laki itu masih bisa ini berpikir panjang biasanya ambil keputusan. Tapi kalau bebinian biasanya sudahlah coba aja nah ini macam-macam bebinian. Bulikan aja aku antarkan ke rumah kuitanku jalan langsung. Atau misalnya tadi bebinian tuh pakai perasaan, jadi lebih banyak ke keperasaan daripada ke logika. Kalau lakian itu lebih banyak logika daripada perasaan, makanya dianggap dia kurang akalnya. Jadi berpikir itu kalau sudah inya itu sakit hati, kayak apapun bagusnya tetap sakit laginya. Itu kan binian tuh. Apabila inya sudah senang, biar laki-laki itu pemabuk tapi inya hendak dikawini dengan itu. Ya, makanya nang hakun-hakun bunuh diri dalam percintaan tuh lakian ke binian. Lebih banyak bebinian karena inya lebih ke perasaan. Nah itu kurang akal. Jadi memang apabila inya dikuasai dengan perasaan, ya laki-laki ini kayak kita abahnya mungkin agak ngalih menjaga. Kenapa? Perasaan sudah masuk ke inya, ternyata kurang akalnya. Nah gitu. Maka ujar Imam Haddad wa alimhunna ahkamal haid, ajarkan mereka tentang hukum-hukum haid. Nah, kita tuh jarang pengajian membahas tentang perkara haid. Di mana aja pengajian
padahal itu penting sekali. Di wadah kita nih Bang, sudah Bang bahari sekali kan, kita kan pakai kitab fikih kalau semalam itu yang masih dalam rumah sudah hatam tuh kitabnya ada masalah haid. Jangan karena tahu masalah haid ya. Ada orang tuh dikiranya nipas tuh 2 bulan Bang, hanya boleh sembahyang kan kadang mesti 2 bulan. Kalau ini seminggu habis darahnya ya sembahyang aja lagi mandi ya sudah, kadang harus menunggu 2 bulan. Ada juga yang kadang tahu mentang-mentang keluar darah padahal lebih 15 hari dah dianggapnya haid, padahal apabila keluar darah lebih 15 hari maka hukumnya bukan kan haid, itu darah penyakit, maka ini wajib sembah walaupun udah darah keluar. Nah, kira-kira aku bersih aku bersih mandi sekalinya mandi pagi sore keluar, tungguin lagi malam bersih, mandi aja lagi puasa. Nah esoknya seharian bersih, habis buka puasa sampai tarawih keluar lagi. Darah apa kira-kira itu? Kalau darah itu masih rentan dalam waktu 15 hari apabila disatukan, maka itu masih dalam keadaan haid. Maka menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i, puasa ini itu wajib dikodok karena ini puasa dalam keadaan haid. Itu dalam Syafi'iyah. Tapi kalau dalam mazhab lain, Imam Malik misalnya atau Ibnu Taimiyah, amunna keluar haid, amunna kada haid, itu lebih nyaman. Cuma pentingnya mempelajari masalah haid, ajarkan mereka. Tapi amun lakinya kada tahu Bang, bininya kada tahu, maka jangan larang bininya untuk belajar. Sekarang tuh kan di YouTube tuh kan terhampur macam-macam kajian, banyak aja orang-orang kita tuh di YouTube tuh, bukan kada boleh Bang. Ada juga sebagian orang-orang kita tuh mungkin takutan mungkin jamaahnya lari, jadi jangan nonton YouTube karena ilmunya kada barokah. Mungkin takut saingan dengan YouTube ya. Artinya kalau bisa memilih, banyak YouTube tuh bagus isinya, cuma memang keberkahannya kurang Bang, karena kita kada duduk langsung ya, keberkahannya kurang. Sedangkan ilmu itu diwarisi oleh orang dulu ke orang yang belakangan lagi, itu melalui talaki duduk langsung. Cuma manfaatnya dapat memang iya. Ajarkan juga mereka tentang fardu mandi dan wudu, bagaimana cara mandi, cara wudu yang baik, bagaimana sholat, puasa, dan bagaimana hak-hak suami istri itu, bagaimana cara berhubungan suami istri. Wa ma yajri majra dzalik, dan apapun yang berlaku dengan demikian itu, yang seumpama itu, maka perlu dilajari, tanggung jawab kita. Nah itu makna nikah, itu sanggup kada nikah itu. Maka makna sanggup nikah itu bukan hanya sekedar finansial ekonomi kita, lalu kejiwaan kita, bukan, tapi juga Jadi ada 3 kesiapan menikah. Pertama itu finansial, ekonomi. Yang kedua itu psikologis, kejiwaan. Sanggup dah kira-kira hidup dengan orang beranakan, jangan-jangan kan anaknya dibanting-bantingnya, mahamuk terus. Yang ketiga lagi jadi harta, finansial, kejiwaan ya, dengan keilmuan. 3 ini sanggupnya. Apabila sudah sanggup maka menikahlah. Kalau kalian sanggup maka puasa. Makanya bagus Bang sekarang pemerintah kita itu cuma kada tahu efektif atau kada. Ada masa pranikah, bimbingan pranikah. Nggak tahu siapa hanyar nikah di sini ada lagi yang hanyar nikah. Itu biasanya di KUA itu ada bimbingan pranikah. Apabila sebelum nikah maka diajari beberapa hari bagaimana caranya masalah talak. Karena kan orang memang berkeinginan hidup tuh sampai mati kada kawin lagi. Cuma kan
banyak tuh nang setahun 2 tahun bercerai, kada tahu masalah talak, kada masalah rumah tangga, apa hak suami, apa hak istri, maka diajari itu sekarang. Cuma kada tahu ulun apakah efektif atau kada, apakah berjalan atau cuma aturannya di KUA sudah ada itu. Kalaunya tidak ada perlu misalnya pian biasa anak nang emang bujang-bujang, memang sudah hendak kawin, suruh minta 3 hari belajar dengan siapakah istilah nang emang masalah laki bini gitu nah. Apa hak laki, apa hak bini, bagaimana hukumnya ketika berhubungan saat haid, bagaimana misalnya ketika talak, bagaimana cara rujuknya dan sebagainya. Perlu itu, perlu. Atau buku-buku banyak aja dibaca bekal pernikahan. Itu kalau kita itu adalah hanya kepala keluarga. Ini kan bahasnya kita kepala keluarga. Waqat tatasa'a ra'iyatu ba'dil ibad. Sungguh telah luaslah rakyat sebagian hamba. Artinya tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu lebih luas. Sebagian ada seperti para raja. Itu tanggung jawabnya bukan hanya anak bin tapi juga rakyatnya. Wal ulama juga macam itu, tanggung jawabnya besar. Makanya yang bujur-bujur ulama itu tanggung jawabnya besar. Bagaimana supaya mengangkat umat itu lebih baik lagi. Artinya menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi tuan guru, menjadi penceramah itu jangan mengikuti liur masyarakat gitu nah. Itu penting itu. Kalau pian kan mungkin kada berceramah, cuma kan pian bisa memilih penceramah. Artinya apabila umat tuh ketujuh nang ini, cuma memang itu kada cocok buat di umat, maka ulama tuh harus tahu kira-kira di mana penyakit umat. Kan ulama tuh tabib, ulama tuh seperti dokter yang ingin menyakiti pasien, menyakiti mengobati pasien, maka ulama tuh mengobati masyarakat. Ya. Apabila masyarakat tuh ketujuhnya yang rame-rame aja, akhirnya ilmu nang penting itu kada pernah terbahas. Padahal itu yang mereka butuhkan, mungkin di rumah tangga mereka, mungkin di perdagangan mereka. Tapi kan kada ustadz yang mengajarkan masalah perdagangan, masalah rumah tangga dan sebagainya, hak-haknya. Kenapa? Karena mungkin itu nyaman membawa liur masyarakat dengan liur kita. Padahal obat itu harus disesuaikan dengan penyakit. Kayak kekanakan itu biar inya garing, tetap inya mau makan bonbon, es. Amun kita itu kada bijak, yang penting inya senang, kita nyaman guring, inya nyaman juga, selesai. Cuma penyakit kada bakal hilang. Nah sama dengan ulama itu harus bisa melihat mana penyakit umat itu, apa kira-kira penyakit umat itu, maka itu kesempatannya untuk diperbaiki. Jangan dari asal kita aja yang bepandir, asal masyarakat senang aja jadi sudah pengajian tuh, kada macam itu pengajian tuh seharusnya. Makanya ulun ada bahari bang, hanya raja mungkin beberapa tahun yang lalu berkesahan dengan guru Zaini. Berkesahan itu ujar guru tuh, kita tuh perlu mengangkat umat sekarang itu kajian-kajiannya kada lagi nang kesah-kesah nang anu. Cuma kita perlu kayak membaca hadis, sunan-sunan, kayak kan kada pernah lagi pengajian tuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal orang-orang yang banyak menyalahkan amalan kita itu kan ini mengkaji macam itu, kajian hadis, kajian tafsir, kajian sejarah. Yang kita ini masih nang gitu-gitu aja gitu nah. Adanya karena umat ini kada tak angkat gitu nah. Terlalu nyaman dengan kajian-kajian yang mungkin kisah-kisah aneh tentang karamat-karamat, tentang kisah-kisah wali gitu nah. Padahal bagus juga Pak mengenalkan itu. Ya. Makanya kan bebinian kan pada juga. Beberapa waktu terakhir kan apabila minta baca manakib, ulun selingi bukan hanya manakib kisah saman, abah guru, cuma lebih luas karena biasa kita membaca manakib Siti Aisyah, karena baca manakib misalnya Siti Khadijah itu biasa. Tapi karena kita perlu kembangkan dengan manakib-manakib yang lain gitu nah, kayak manakib Habib Ali Al-Habsyi, supaya karena lebih banyak lagi manakib Imam Syafi'i, manakib Imam Ghazali. Imam Syafi'i kan imam kita, cuma kada tahu kita siapa.
lahirnya di mana, umurnya berapa, apa pesan-pesannya, siapa murid-muridnya, apa kehebatannya, kada pernah sampai. Karena kita itu kadang hanyalah larut dengan yang keasikan kita, ya ustadznya larut, ya jamaah juga larut. Maka perlu memang kita itu, kalau kada kita nang bergerak, ya siapa lagi kita ya. Ya sebagian sultan, ulama itu tanggung jawabnya lebih berat. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, apalagi kayak presiden, gubernur. Maka anehnya, ulun kada mengkritik siapa-siapa, cuma anehnya fenomena sekarang ini pemimpin itu dipilih karena sugihnya. Bukan kita memilih, cuma orang-orang di atas itu memilih untuk dijadikan pemimpin orang-orang yang sugih. Tiba-tiba timbul gelar doktor. Dari mana dapat dokter? Sibuknya bukan main. Pejabat itu kan sibuk, tiba-tiba gelarnya bertambah. Kuliahnya di mana? Atau ketika kuliah memang betul terdaftar, kira-kira siapa yang menggawi tugasnya? Kira-kira bagaimana ujiannya? Itu kan kayaknya mundur sekali umat ini gitu nah. Mundur gitu. Kalau dulu kan kayak Bapak Presiden pertama memang orang-orang yang pintar di filsafat, orang pendidikan, Bung Hatta orang pendidikan, semua pemain politik itu orang-orang yang memang cendekiawan gitu nah. Sekarang ini udah kedodoran pokoknya. Bahkan yang lebih aneh lagi, guru wajib S1. Anggota DPR yang menentukan kebijakan SMA pun jadi. Itu kan aneh sebenarnya. Cuma karena kepentingan itu udah dipegang oleh orang-orang yang emang berduit dari awal, cuma kada berpendidikan. Jadi untuk melegalkan itu lalu aturan itu longgar di atas. Nah itu aneh sebenarnya. Artinya umat ini terlalu sudah jauh gitu naruh anunya, ketinggalan gitu. Wa qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh untuk berbuat adil dan ihsan. Al-ayah wa qala alaihi salatu wassalam. Ini yang bawa kitab, kalaunya ada kalimat al-ayah di belakang berarti itu kode ulama, ayat itu kada sempurna, berarti harus disempurnakan. Sama dengan kalau ulama itu menulis kalimat di ujung hadis itu al-hadis, kadang menyebutkan rawahul Bukhari wa rawahu Muslim, maka berarti hadis itu kada sempurna dikutip, maka sempurnakan orang kutipannya, cari orang di mana aslinya gitu. Itu kode-kode ulama dalam menulis lah, kode etik penulisan kitab ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfuq bihi wa man syaqqa alaihim fashkuk alaihi. Ya Allah, ini doa Nabi ini pasti kabul. Ya Allah, siapapun yang memegang jabatan kepemimpinan dari perkara umatku, lalu dia berlemah lembut dengan mereka, artinya bujur-bujur berpihak kepada rakyat, farfuq bihi ya Allah, maka lemah lembutlah dengan dia, kasihanilah dia ya Allah. Tapi siapa yang memegang kepemimpinan lalu membuat susah umatku ya Allah, maka susahkanlah hidupnya. Oh itu doanya Nabi itu. Yang musim politik ini sudah berceramah pasti ini anunya bahasannya. jadi ada kawannya emang orangnya kagak tahu kompromi bang, emang orangnya kayak apa ujarnya diundang lawan tim sukses. Awalnya kalau diberitahu bang, diundang ini rupanya acara-acara politik tuh lakai ceramah. Sekalinya pas anak maju dipesani, tolong Ustaz lah disindir-sindir, diangkat-angkat sedikit nih yang calon ini. Ujar kawan ini habis pokoknya, bukan malah kepuji ku bantai di atas panggung. Jadi mau datang kada lagi ada apa-apa jadinya. Cuma ya kurang juga bang gitu kan, kada main cantik gitu nah. Nah sekaligus ini kan kita kan berkumpulan, artinya walaupun kita kada banyak, cuma ada yang diharapkan kakak-kakaknya aman memilih. Artinya kalau majelis ini netral. Nah, ya. Semalam ada juga yang membawai ke calon-calon yang satu atau dua itu, karena didata, karena mungkin ada bantuan segala macam.
kada usah gini gitu. Ya. Ada tawaran tuh ada, cuma bukan menolak, cuma kita kada siap gitu. Nah, takutnya karena jadi kitanya yang kada tahan gitu. Nah, dipanggil diberi duitnya, ada kawan itu, kawan tuh penceramah terkenal, kawan juga, nah, bisa berceramah, bisa berkumpulan kami. Habis ceramah itu sumpah-sumpahnya berpantalan ulun curahnya, aku nanti beri duitnya berapa ya, ratusan juta kah, puluhan juta kah, cuma minta tolong setiap berceramah karena di sini untuk mendukung si calon ini. Calon mana? Pokoknya di antara dua nang gubernur kita ada tuh, ada. Dan kawan tuh berkisah, ujar kawan ini, aku sebenarnya mau juga dengan duit dia lah. Ini orang-orang Medan. Cuma kita tahu itu harga diri kita dibeli mereka sebagai ustadz, dia bilang. Akhirnya ditolak, mohon maaf ulun ini. Makanya kalau ustadz kondang itu bilang musim politik ini pokoknya harus waspada. Ya, kalau kita ini kan kada kelihatan karena kita ini kan orang-orang kayak kita nih. Coba yang sudah powernya besar itu pasti kelihatan. Makanya mungkin kayak guru kadang mengatakan murid besar kalau ya mungkin karena itu juga dihindari gitu. Ala kulli halah. Ini kita kada bahas politik lah, cuma memang temanya ini memang tentang tanggung jawab kepada rakyat. Jadi apa jar doa Nabi tadi? Ya Allah, siapa yang memegang kendali perkara umatku, artinya bisi jabatan, lalu dia berpihak kepada rakyat atau umatku itu, kepada mereka berlemah lembut, maka tolong lemah lembutlah dengan dia ya Allah, sayanginya ya Allah. Tapi siapa yang memangku jabatan rakyatku, umatku, jar Nabi, lalu inya mempersusah mereka, maka bikin susah hidupnya ya Allah. Itu doanya Nabi. Dan Nabi juga mengatakan, ma min walin yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Al hadis. Tidak ada seorang pemimpin pun yang bisi jabatan lalu inya mati, dan ketika inya itu mati di hari itu memang inya sedang dalam keadaan menipu rakyatnya, maka tidak lain Allah akan haramkan inya surga. Ya, Nabi hadis. Habis temanya dah. Ini kalau diperpanjang rame bang, cuma bahaya. Bias kena. Wa alaika bibiril walidain, wajiblah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Ini tema bakti lagi. Karena kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sedang ada 50 menit itu sudah. Ya. Mudah-mudahan kita bersih hati berataan. Mudah-mudahan kau mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diarahkan dengan arah kebaikan, dikuatkan, disehatkan. Ya. Mudah-mudahan yang curang ini tadi sesuai dengan doa Nabi. Mudah-mudahan yang adil sesuai dengan doa Nabi juga Allah sayang dengan dirinya. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh solehah. Mudah-mudahan wafat kita berataan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.